Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini Kak Rizal akan membahas materi untuk kelas 8 SMP dan MTS tentang tulang atau rangka. Di sini ada submaterinya terkait dengan struktur tulang, macam-macam tulang, dan juga oosifikasi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Disimak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan struktur tulang. Di sini Kak Rizal tampilkan untuk gambar tulangnya. Nah, kita mulai dari yang ini ya. Ini adalah tonjolan dari tulang. Nah, di tonjolan tulang ini itu adalah tempat melekatnya otot. Dan di sini ada yang putih-putih, kalian bisa lihat itu adalah tulang tersusun atas tulang rawan. Kemudian kita lihat dari lapisan yang paling luar ini ya. Ini adalah lapisan terluarnya, ada yang namanya periosteum. Ini adalah membran yang menempel kuat pada tulang dan dia berfungsi sebagai lapisan pelindung tulang. Kemudian di bawah periosteum itu ada namanya tulang kompak. Nah, tulang kompak ini adalah tulang kerasnya ya. Kemudian di bawah tulang kompak di dalamnya tulang itu terdapat yang namanya sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini sebagian besar itu terdiri atas lemak ya. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan sel darah juga. Kemudian di dalam tulang juga terdapat yang namanya pembuluh darah ya. Nah, di sini adalah tempat sirkulasi darah, tentunya tempat peredaran darah atau aliran darah, dan juga yang membawa yang namanya nutrisi ataupun mineral. Kemudian di sini ada juga yang namanya tulang spons. Biasanya tulang spons itu berada di bagian ujung-ujungnya. Nah, di situ strukturnya itu sama seperti spons dan dia bersifat ringan dan berongga-rongga. Nah, tulang spons ini berfungsi sebagai peredam gelombang kejut. Jadi ketika kita kena benturan atau kita mengalami suatu benturan, maka tulang spons ini akan meredamkan rasa sakitnya. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita bahas macam-macam tulang. Nah, untuk macam-macam tulang di sini ada 4 ya adik-adik. Yang pertama ada yang namanya tulang panjang. Dan contohnya ada pada bagian tangan kita. Contohnya ini yang pertama humerus, itu adalah tulang lengan atas. Kemudian ada radius, itu tulang pengumpil. Dan ada ulna, itu adalah tulang hasta. Kemudian di bagian kaki juga ada. Nah, ada tulang paha, itu masuk tulang panjang juga. Kemudian ada tulang betis dan juga tulang kering. Nah, itu ya. Dari bentukannya saja sudah kelihatan bahwa tulang-tulang yang sudah Kak Rizal tampilkan ini itu panjang ya. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Nah, tentu saja sesuai namanya tulangnya itu lebih pendek daripada tulang panjang tadi. Contohnya yang ada pada tulang ruas jari tangan. Kemudian ada juga yang di bagian kaki, yaitu tulang ruas jari kaki. Kemudian bentuk tulang yang ketiga itu ada tulang pipih. Nah, namanya saja sudah pipih. Nah, ini contohnya adalah di bagian tulang dada. Kemudian di bagian tulang tengkorak. Nah, jadi di bagian tengkorak kita itu ada, itu kan susunan dari tulang-tulang yang memang berbentuk pipih, dan itu akan disatukan dan akan menghasilkan bentuk seperti tengkorak ini. Kemudian bentuk yang keempat atau yang terakhir itu adalah tulang tak beraturan. Contohnya berada pada punggung kita atau tulang belakang kita. Kemudian ada juga yang di tulang wajah. Jadi di bagian wajah kita ini tulangnya tak beraturan ya, macam-macam bentuknya. Kita lanjut ke oosifikasi. Nah, oosifikasi ini adalah proses pengubahan tulang rawan atau kartilago menjadi keras. Nah, catatan di sini tidak semua tulang akan menjadi keras, tentu saja ya, karena ada beberapa bagian tulang yang memang sampai tua itu tidak akan mengeras. Contohnya seperti di tulang hidung, tulang telinga, dan di persendian. Nah, bayangkan jika tulang telinga kita itu keras, maka kita mau tidur itu pasti nggak akan nyaman. Apalagi kita tuh suka bolak-balik kalau tidur. Nah, takutnya kalau memang
tersusun atas tulang keras, maka itu akan rentan yang namanya patah. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih proses dari oosifikasi itu atau pengubahan tulang rawan menjadi tulang kerasnya. Nah, di sini Kak Rizal tampilkan untuk gambaran ilustrasi dari proses oosifikasi itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang dari awalnya, ini adalah tentu saja ini adalah tulang rawan. Nah, nanti di dalam tulang rawan ini terdapat rongga yang tersusun atas osteoblas atau disebut dengan sel-sel pembentuk tulang. Kemudian nanti osteoblas ini akan membentuk yang namanya osteosit atau sel tulang. Nah, setelah itu baru akan dimulailah proses oosifikasi atau pengerasan tulang ini. Nah, sebagai catatan, oosifikasi dimulai dari bagian tengah tulang, lalu dia akan meluas ke segala arah. Nah, bisa dilihat ya dari gambar di sini. Kita lihat yang pertama ini adalah tulang rawannya. Pengerasan tulang atau oosifikasi itu dimulai dari bagian tengah, kemudian nanti akan meluas. Selanjutnya nanti lihat untuk proses berikutnya yang ketiga, kemudian di dalam tulang itu terdapat yang namanya pembuluh darah, dan pembuluh darah ini yang nanti menghantarkan yang namanya mineral seperti kalsium. Itu bagus untuk pembentukan tulang ataupun pengerasan tulangnya, dan nanti lama-kelamaan tulang kita itu akan menjadi keras. Nah, baru dia akan bisa dibilang tulang kompak atau tulang keras. Nah, jadi seperti itu ya untuk proses oosifikasinya. Jadi kembali saya ingatkan, untuk oosifikasi ini tidak semua tulang ya, tidak semua tulang itu mengalami proses oosifikasi. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Kak Rizal ucapkan terima kasih banyak. Dia yang memiliki kesehatan, yang memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Thomas Carolier.